Bahkan aku pernah punya cowok yang Di era saat ini, kemajuan teknologi telah berkembang pesat, membawa dampak baik dan dampak buruk, terutama bagi remaja. Salah satu dampak buruknya adalah pergaulan bebas yang semakin dinormalisasi akibat dari akses tak terbatas tentang budaya asing hingga konten yang tidak seharusnya di media sosial. Kurangnya pendidikan dan pengawasan orang tua juga turut mendorong terjadinya hal tersebut. Pada tahun 2020, terdapat lebih dari 64.000 pengajuan dispensasi pernikahan anak di bawah umur, dan pada tahun 2022, The Conversation melansir bahwa 43,8% anak usia 15 hingga 19 tahun melakukan seks bebas. Kami mewawancarai beberapa siswa-siswa SMA SMK untuk menanyakan pendapat mereka mengenai seks bebas. Ya, Itang. Tentunya hal ini merupakan urgent. itu tuh harus ditangani karena biar dampaknya tuh nggak kemana-mana gitu loh. Soalnya dari masalah SMK aku juga kan ada yang seperti itu. Juga terjadi sendiri di temanku. Bahkan aku pernah punya cowok yang pernah mengambil cewek, jadi harus tanggung jawab. Kalau dibilang urgent sih urgent. Keadaan yang sangat sedikit urgent mungkin ya, karena untuk tingkat kelahiran atau natalitas di Indonesia itu kan sekarang udah banyak, apalagi di bagian Jawa sekitar 55,1% sekarang. Tadi pergaulan ya. Dari pergaulan, Kurang ilmu agamanya. kurang pengawasan dari orang tua. Yang kedua, pengawasan orang tua. Kepingin merasakan hal baru kata dia gitu. Nah, yang anak-anak itu tidak terlalu memikirkan perasaan orang tua ya, mungkin seperti Sangat berdampak sekali. Jadi nggak fokus buat sekolah atau kuliah. Tentu saja buruk, sangat buruk. Bisa jadi mereka bisa terlantar karena nggak punya apa-apa buat hidup. Dampaknya itu buruk banget, benar-benar buruk. Apalagi anak yang belum ngejar cita-citanya, pingin bagian orang tua. Kalau dibilang iya sih enggak juga. Kenapa? Karena ya selama seks bebas itu sampai yang gimana gitu dalam batas normal. Ya menurut saya enggak apa-apa lah. jelas kan membuat dampak buruk karena kalau terlalu banyak natalitas di benua Jawa itu akan mengakibatkan lapangan pekerjaan di Jawa itu semakin berkurang. Dan Kalau menurut saya sih bisa. Tentu 50-50 ya kalau menurutku. Benar, itu menjadi salah satu alasannya. bisa jadi karena sekarang kan kita hidup di era sosial media, dan karena sosial media itu kita bisa tahu banyak hal sekali, karena yang viral-viral biasanya di TikTok atau Biasanya demo gitu. Nah, tapi itu dengan kepala dingin ya. mungkin yang pertama yaitu memberikan himbauan berupa sosialisasi yang pun bisa ditegur langsung atau diusir lah istilah kasarnya. Pemerintah itu pernah menutup duduk-dudukan di jalan karena menghindari hal seperti itu. Mending langsung disamperin, dibilangin, Mas jangan gini, Mbak jangan gini, tempat umum kayak gitu. Option terbaik yang bisa saya ambil itu cuman menasehati aja. Tapi untuk sisanya itu lebih ke kesadaran diri masing-masing aja. kalau pendapat saya ya, pertama kalau edukasi itu ya sebenarnya penting. Cuma sekarang kalau edukasi seperti itu tuh kurang berguna itu. Dari kritisi teman-teman kita dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa seks bebas tidak pernah memberikan yang namanya efek positif, melainkan efek negatif, seperti pernikahan dini, tidak siap menjadi ibu dari kehamilan yang tidak diinginkan, masalah ekonomi, dan lain halnya. Maka dari itu, demi mencegah dan meminimalisirkan seks bebas, alangkah baiknya kita memperketat hubungan, jangan melewati ambang batas dalam artian menjalinkan hubungan yang sewajarnya.